Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Doni Setiawan, Eskep Nurse Enkep, selaku dosen KNB Keperawatan Lintas Jalur, dan selamat pagi kepada teman-teman yang berbahagia. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan pada pasien akut myocard infarct. Pengertian dari beberapa jurnal tentang infark miokard akut adalah di sini kematian sel-sel otot jantung yang terjadi akibat kekurangan atau bahkan terhentinya suplai oksigen berkepanjangan. Hal ini terjadi setelah otot jantung mengalami iskemi yang tidak segera diatasi, menurut Corwin 2009. Kemudian pengertian AMI yang kedua adalah suatu keadaan di mana suplai darah pada suatu bagian jantung terhenti sehingga sel otot jantung mengalami kematian. Hal ini sering disebabkan karena pembentukan plak tidak stabil yang sewaktu-waktu dapat ruptur, membentuk trombus, dan mengakibatkan kematian mendadak. Menurut Burns DK 2007. Pengertian AMI menurut jurnal yang ketiga di sini adalah kematian otot jantung yang disebabkan oleh iskemi yang berkepanjangan dan merupakan penyebab utama kematian di dunia, menurut Lancet 2008. Sehingga bisa disimpulkan bahwa AMI adalah rusaknya jaringan jantung akibat suplai darah yang tidak adekuat sehingga aliran darah koroner berkurang karena aterosklerosis atau penyumbatan total arteri oleh emboli atau trombus sehingga sel otot jantung mengalami kematian. Etiologi menurut Alpert 2010, infark miokard terjadi oleh penyebab yang heterogen. Antara lain, infark miokard tipe 1 secara spontan terjadi karena ruptur plak, fisura, atau diseksi plak aterosklerosis. Kemudian adanya peningkatan kebutuhan dan ketersediaan oksigen dan nutrien yang inadekuat memicu munculnya infark miokard. Hal tersebut merupakan akibat dari anemia, aritmia, hipertensi, ataupun hipotensi. Yang kedua, infark miokard tipe 2 disebabkan oleh vasokonstriksi dan spasma arteri menurunkan aliran darah miokard. Infark miokard tipe 3, adanya peningkatan pertanda biokimiawi tidak ditemukan. Hal ini disebabkan sampel darah penderita tidak didapatkan atau penderita meninggal sebelum kadar pertanda biokimiawi sempat meningkat. Kemudian, infark miokard tipe 4A, adanya peningkatan kadar pertanda biokimiawi infark miokard. Contohnya, troponin 3 kali lebih besar dari nilai normal akibat pemasangan PCI yang memicu terjadinya infark miokard. Kemudian infark miokard tipe 4B muncul akibat pemasangan stent trombosis. Infark miokard tipe 5, di sini adanya peningkatan kadar troponin 5 kali lebih besar dari nilai normal. Kejadian infark miokard jenis ini berhubungan dengan operasi bypass koroner. Faktor resiko menurut Farisa 2012, faktor resiko biologis infark miokard yang tidak dapat diubah yaitu usia, jenis kelamin, ras, dan riwayat keluarga. Sedangkan faktor resiko yang masih dapat dirubah yaitu kadar serum lipid, hipertensi, merokok, gangguan toleransi glukosa, dan diet yang tinggi lemak jenuh, kalori, serta kolesterol. Menurut Brunner and Sudart 2001, AMI biasanya terjadi pada pria lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Etiologi dari AMI menurut Black and House 2014, di sini kita bisa melihat karena adanya aterosklerosis trombosis, kontriksi arteri koronaria, maka aliran darah ke jantung menurun. Sehingga oksigen dan nutrisi turun, menyebabkan jaringan miokard iskemik. Apabila nekrose lebih dari 30 menit terjadi, maka suplai dan kebutuhan oksigen ke jantung tidak seimbang. Adanya suplai oksigen ke
suplai oksigen ke miokard pun menjadi turun. Di sini melalui proses metabolisme anaerob dan seluler hipoksi. Metabolisme anaerob di sini produk akhir dari metabolisme anaerob adalah laktat. Sehingga apabila adanya timbunan asam laktat yang meningkat, di sini bisa menyebabkan kerusakan pertukaran gas. Dan penimbunan asam laktat dalam darah juga bisa menimbulkan kelelahan atau fatigu. Sehingga diagnosa yang muncul adalah intoleransi aktivitas. Adanya penimbunan asam laktat yang meningkat di sini bisa menyebabkan nyeri. Dan karena nyeri di sini bisa menimbulkan kecemasan. Kemudian kita ke seluler hipoksi. Hipoksi adalah kondisi rendahnya oksigen di sel dan jaringan. Akibatnya sel dan jaringan tidak dapat berfungsi secara normal. Sehingga integritas membran sel berubah dan menyebabkan kontraktilitas menurun atau perubahan kekuatan kontraksi. Di sini bisa menyebabkan risiko penurunan curah jantung. Nah, karena kontraktilitas turun, di sini COP juga turun dan bisa menyebabkan gangguan perfusi jaringan. Karena kontraktilitas turun juga, di sini adanya kegagalan pompa jantung dan dikatakan sebagai gagal jantung. Sehingga diagnosa yang timbul adalah resiko kelebihan volume cairan ekstravaskuler. Manifestasi klinis menurut Asikin dan Nur Alamsyah 2016 di dalam buku keperawatan medikal bedah sistem kardiovaskuler, nyeri dada biasanya intens dan berlangsung secara terus-menerus. Sifatnya seperti tertekan, terbakar, bahkan tajam. Penjalarannya, nyeri terasa pada bagian retrosternal dan seringkali menjalar ke leher, bahu, rahang, dan lengan kiri. Lamanya kurang lebih 30-60 menit. Di sini juga diikuti gejala pada epikesrium, misalnya rasa mual dan kembung, serta muntah, sesak nafas dan batuk, keringat yang berlebihan, dan gelisah. Kita bisa melihat gambaran EKG pada AMI. Jika normal, maka gambaran EKG seperti ini. Normal ya, adanya gelombang PQRST. Kemudian, jika miokard infark akut, terjadi miokard infark akut, maka di sini akan timbul gelombang T inversi atau adanya ST depresi. Nah, setelah beberapa minggu, maka ST dan T kembali menjadi normal dan tidak ada gelombang Q. Pemeriksaan fisik menurut Mutakin di sini mengemukakan bahwa pengkajian merupakan salah satu aspek penting dalam proses keperawatan. Anamnesis penyakit ini terdiri atas keluhan utama, itu nyeri dada yang paling khas, kemudian perasaan sulit bernafas dan pingsan. Riwayat penyakit sekarang, melakukan serangkaian pertanyaan dengan PQRST, kemudian riwayat penyakit dahulu, misalnya punya riwayat nyeri dada, darah tinggi, diabetes, hiperlipid, begitu. Kemudian kondisi psikologis pasien, kaji apakah ada kecemasan atau ketakutan. Kemudian dalam pemeriksaan fisik terdiri atas keadaan umum dan B1 sampai B6. Keadaan umum untuk pasien AMI baik ataupun kosmetis. Untuk B1, breathing, di sini kita lihat adanya sesak atau tidak, kemudian frekuensi napas melebihi normal, dan keluhan napas seperti tercekik. Kemudian B2, bleeding, pemeriksaan B2 melalui teknik inspeksi, palpasi, auskultasi, begitu. Kemudian untuk yang inspeksinya adanya parut, palpasinya denyut perifer melemah,
auskultasi tekanan darah, adanya bunyi jantung tambahan, perkusi adanya pergeseran batas jantung. B3 brain, kesadaran biasanya komposmentis, tidak didapatkan cyanosis perifer. B4 bladder, pengukuran volume keluaran urin berhubungan dengan asupan cairan. B5 bowel, kaji pola makan pasien, apakah sebelumnya terdapat peningkatan konsumsi garam dan lemak. Adanya nyeri akan memberikan respon mual dan muntah. B6 bone, aktivitas, gejala kelelahan, tidak dapat tidur, gerak statis dan jadwal olahraga tidak teratur. Tandanya di sini adanya takikardi, dyspnea pada saat istirahat, dan kesulitan melakukan tugas perawatan diri. Pemeriksaan diagnostik, di sini bisa dilakukan pemeriksaan EKG, adanya perubahan EKG pada infak miokard, meliputi inversi gelombang T tadi, elevasi segmen ST, dan gelombang Q yang menonjol. Kemudian pemeriksaan enzim jantung, di sini troponin jantung mirip CKMB dalam hal sensitivitas dan kadarnya meningkat dalam 3 hingga 6 jam setelah nyeri dimulai. Kadar tetap tinggi selama 14 hingga 21 hari. Diagnosa keperawatan yang muncul di sini ada 1, nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis atau iskemi. Kemudian kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang ketiga, risiko tinggi terhadap penurunan curah jantung berhubungan dengan faktor risiko perubahan frekuensi jantung, perubahan irama jantung. Yang keempat, risiko tinggi terhadap perubahan perfusi jaringan berhubungan dengan faktor risiko hipovolemi, hipoksia, hipoksemia. Intervensi keperawatannya di sini nyeri, pantau atau catat karakteristik nyeri, bantu melakukan teknik relaksasi, berikan oksigen tambahan dengan kanul nasal atau masker sesuai indikasi. Kemudian yang kedua, intoleransi aktivitas, di sini pantau respon terhadap pasien terhadap aktivitas, tingkatkan aktivitas secara bertahap atau terapi aktivitas. Yang ketiga, resiko tinggi terhadap penurunan curah jantung, pantau frekuensi jantung dan iramanya, kaji ulang EKG, pantau data lab, contoh enzim jantung, GDA, elektrolit. Yang keempat, resiko tinggi terhadap perubahan perfusi jaringan, lihat adanya pucat atau tidak, cyanosis, kulit dingin atau lembab, catat kekuatan nadi perifer, dorong latihan kaki aktif atau pasif, hindari latihan isometrik. Penata laksanaan medisnya di sini yang pertama adalah istirahat total, tidak baring, posisi semipolar. Kemudian diet makanan lunak atau saring serta rendah garam. Berikan terapi oksigen 2-4 liter per menit. Jangan lupa untuk monitor EKG. Kemudian untuk mengurangi nyeri, bisa diberikan morfin, betidin, nitrat, atau beta blocker. Obat trombolitik bisa diberikan juga di sini untuk melarutkan bekuan darah yang menyumbat arteri koroner. Atau diberikan obat angiotensin converting enzyme atau ACE untuk mengurangi cedera pada otot jantung. Di sini contohnya captopril. Kemudian obat antikoagulan untuk mengencerkan darah dan mencegah pembentukan bekuan darah pada arteri. Contohnya heparin dan enoxaparin. Obat antiplatelet untuk menghentikan platelet untuk membentuk bekuan yang tidak diinginkan. Contohnya pemberian aspirin dan clopidogrel. Dan dalam pelaksanaan medis di sini perlu kita ingat untuk Monaco. Monaco adalah morfin, pemberian morfin 2,5-5 mg per IV. Ini sebagai anti nyeri. Kemudian O-nya adalah oksigen, pemberian oksigen 2-4 liter per menit. Pemenuhan kebutuhan oksigennya. Kemudian N-nya nitrat bisa diberikan nitroglycerin infus mulai dari dosis 5 mcg per m titrasi atau ISDN. Sublingual untuk melebarkan pembuluh darah. Dan A-nya pemberian aspirin untuk mencegah sumbatan baru. Kemudian O-nya di sini pemberian clopidogrel. Dosis awal 300-600 mg
untuk mencegah sumbatan baru. Untuk lebih praktisnya memang kita harus mengenal Monaco. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.